Hati-hati Agilbi naiknya. Oke. Yuk sekarang kita melihat bendungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Jadi prasastinya itu ada di satu batu yang sangat besar. Kutiba Umar bin Khabbab, dan yang menulis ini adalah Umar bin Khabbab. Pada tahun 1419 Hijriah. Kuasa Allah ya. Di tengah-tengah gurun pasir, terus dikelilingi sama gunung batu. Di tengah-tengahnya ada bendungan yang dulunya airnya banyak banget. Dan diantaranya adalah bendungan yang tertua dan yang terbesar yang kita berada di atasnya sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai, balik lagi di channelnya Mikir Bilang Gue Sakit. Halo sahabat Gilbi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal Alamin. Seperti biasa, bagi yang mau nonton videonya AA Gilbi harus sudah Ngaji dan sholat. Nanti kalau nggak ngaji dan sholat, dicetak dasar dan diazab sama Allah. Takut. Mati harus lanjut sama minta Nabi, karena itu semua wajib dan harus. ini AA Gilbi pakai jaketnya dua ya. Tuh, satu, dua, terus pakai baju juga. Jadi 3 double, pakai kaos juga 4. Kenapa pakai bajunya banyak-banyak ini? Dingin ya? Iya ya, kedinginan ini. Soalnya kita sekarang ada di Kota Taif. Dan ini cuacanya lumayan cukup dingin. Ini kita sedang ada di tengah-tengah hutan nasional yang ada di Kota Taif ya, Bia. Kita di Saisat. di Saisat. Saisat National Park. Masya Allah. Dan di sini ada satu bendungan. Ini menjadi bendungan terbesar dan tertua yang ada di Arab Saudi. Kita akan lihat ya. Kita akan naik ke sana kayaknya ya, biar lebih jelas. Di sini kalau sore banyak yang piknik sahabat. Naik tangga ke sini ya, biar kita bisa melihat bagaimana bendungan terbesar, tertua yang ada di Arab Saudi, tepatnya di Kota Taif. Ini Ustadz Salim udah ngelihat duluan nih. Gimana setelah melihat bendungan tertua terbesar ini? Alhamdulillah, takjub sekali. Terima kasih sama Allah, terima kasih sama keluarga Abu Gilbi, Umu Gilbi yang telah mengantar ke tempat ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Menambah keimanan kita, mengingat sejarah-sejarah pada masa lalu. Masya Allah. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini atas izin Allah, wasilah dari Abi Gilbi yang ngantar kita ya, bisa melihat bendungan terbesar ini. Dan inilah suasananya. Kalau sore hari di sini banyak sekali yang lagi piknik. Ini juga udah ada beberapa warga yang sedang piknik. Nah, Ustadz Salim, di sini ternyata ada prasasti juga ya. Betul, ada salah satu prasasti yang masih tersimpan rapi dan terjaga sampai sekarang. Oke, nah kita bisa baca juga insya Allah. Ini prasastinya ada di antara batu-batu besar ini. Bukan ini ya prasastinya, kalau ini mah itu yang pakai pilok. Prasastinya ini nih. Coba Habib Gilbi tolong dekatin. Jadi prasastinya itu ada di satu batu yang sangat besar. Ini prasastinya cukup jelas. Tapi kalau prasasti zaman dulu kan memang pakai huruf gundul ya. Tidak ada garis, jabar, JR, kasroh, domah yang kayak itu nggak ada. Tapi di sini di bawahnya itu di sebelah sana ternyata sudah diperjelas oleh siapa Ustaz? Oleh pemerintah Arab Saudi, Malik Saud ya, Abdullah bin Fahad bin, agar bisa terbaca lebih jelas ya. Jadi kita akan melihat dan diterjemahkan, dibaca oleh Ustadz Salim, dibantu juga oleh Ustadz Ridwan. Jadi kita kembali ke bawah ya Ustadz ya.
Nah, yang di prasasti itu diperjelas di papan ini. Ini diperjelas dan kita bisa melihat jelas tulisannya. Kita mau coba baca Ustadz Salim. Jadi ini tulisannya itu apa Ustadz Salim dan artinya seperti apa? Ini tulisannya kurang lebih, mohon maaf kalau salah menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Hadza asid ya li Abdullah Muawiyah Amirul Mukminin. Ini adalah bendungan yang dibuat pada masa Abdullah Muawiyah Amirul Mukminin, kerajaan atau raja kaum mukminin. Jadi bendungan ini dibikin pada masa kerajaan dinasti Muawiyah Amirul Mukminin. Banihi Abdullah bin Sakhar. Dan yang membuat gagasan ini adalah Abdullah bin Sakhar. Bismillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tahun berapa bangunan ini atau bendungan ini dibuat? Tamanu wa khamsin, tahun 58 Hijriah. Jadi sudah cukup lama sekali. Dan diakhiri dengan doa kepada Amirul Mukminin Muawiyah bin Abu Sufyan, Allahumma ighfir li Abdillah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kepada Abdullah Muawiyah Amirul Mukminin. Sabatahu wangsarahu wa mata'al mu'minin. Mudah-mudahan menetapkan keimanannya dan menolongnya Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Kutiba Umar bin Khabbab, dan yang menulis ini adalah Umar bin Khabbab. Itu kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah penjelasan tulisan yang ada di prasasti yang tadi kita lihat di sana ya. Sama persis lah kurang lebih tulisannya seperti ini. Masya Allah. Dan bangunan ini terakhir direnovasi oleh kerajaan Saudi yang sebagaimana ditulis di di sana ada lagi. Coba kita akan lihat ya. Di sini ada lagi tulisannya. Ini tulisannya apa lagi Ustadz? Kalau ini hanya saja semacam apa namanya ya? Semacam titik bangsa atau bentuk apa namanya, penjelasan tentang tempat ini. Al-Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah Wizaratul Zara'a wal Miyah. Kerajaan Saudi Arabia dari Kementerian Perhutanan dan Air ya, saja. Ya. Fi ahdi Khadim Haramain Asyrifain, pada masa Khadim Haramain Asyrifain Al-Malik Fahad bin Abdul Aziz Al Saud. Malik Fahad bin Abdul Aziz Al Saud, Mulukul Mamlakat Arabiyah, Malik Mamlakah Arabiyah Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia. Tama i'adatu tarmim Sad Abdullah Muawiyah, sudah selesai membangun dan memperbaiki, merenovasi bangunan ini. Bangunan atau benteng bendungan Abdullah Muawiyah pada tahun 1419 Hijriah. Waladhi sabaqa binahu, yang sudah dulu dibangunnya itu pada tahun 57 Hijriah. 57. Ya, mohon maaf 58 Hijriah. Wa tamma bihamdillahi taala iftitah Sad al-Athari, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai ya Ustaz ya. Bendungan ini bendungan yang berkaitan dengan sejarah, tahta ri'ayat Sahabi Samil Maliki, di bawah naungan penanggung jawab kerajaan Saudi Amir Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Begitu ya Ustaz, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Jadi ini direnovasinya pada tahun 1419 Hijriah pada masa kerajaan Malik Fahad bin Abdul Aziz Al Saud. Masya Allah, udah lama banget ya, makanya disebut dengan bendungan tertua ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan sebenarnya bendungan, saya baca di dalam beberapa buku, bendungan yang berdiri di daerah Jazirah Arab, bukan hanya di Saudi, itu kurang lebih ada 70. Itu baik bendungan yang ada pada masa dinasti Muawiyah atau dinasti Abbasiyah atau dinasti Fatimiyah, itu 70. Dan 20 bendungan itu terdapat di kerajaan Saudi Arabia. Dan diantaranya adalah bendungan yang tertua dan yang terbesar yang kita berada di atasnya sini ya, di Taif ya. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita sudah melihat prasastinya di sana, cuman mohon maaf tidak begitu jelas, sudah diartikan oleh Ustadz Salim, dan ini buktinya ya bahwa bendungan ini sudah lama sekali
terbukti di 1419 Hijriah. Masya Allah. Sekarang kita akan melihat bendungannya seperti apa, dan Masya Allah di depan ini ada keluarga yang sedang barbekyuan. Nah, ini bendungannya. Kita akan melihat secara jelas ke sini. Ayo, hati-hati. Hati-hati ke sana. Yuk. Hati-hati. Kita akan melihat bendungannya secara lebih jelas. Hati-hati Agilbi naiknya. Oke. Pegangan sama Ustadz Ridwan. Pegangin. Yuk, sekarang kita melihat bendungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Hati-hati. Saking pengen lihat bendungan terbesar, kita harus teterekelan. Tolong. Hati-hati. Hati-hati Gil. Ridwan, punten. Hari doang. Hati-hati nyangkut. Kita akan lihat ya bendungannya seperti apa. Masya Allah. 1, 2, 3. Up. Yuk. Nah, Ustadz Salim, setelah tadi udah menjelaskan prasastinya, sudah melihat yang di sebelah sana, sekarang kita melihat ke sekitaran bendungannya ya. Yang dulunya pasti ini banyak sekali airnya ya. Pasti debit airnya pasti akan akan meninggi Ya. seiring dengan cuaca. Tetapi kalau sekarang walaupun memang sudah masuk musim dingin, Tidak ada airnya sama belum sekali. ada curah hujan yang turun ya. Walaupun ada curah hujan yang turun, mungkin tidak akan banjir, langsung. banyak air gitu ya. Terserap oleh tanah juga. Tapi bendungan ini sangat jauh daripada dengan bendungan di Indonesia. Kan kalau di kita kan ada bendungan Saguling, Iya, Cirata, betul. dan itu pastinya Banyak beberapa air ratus lagi. meter ya kedalamannya. Di sini hanya beberapa meter saja, cuman Iya. Besar, alhamdulillah besar juga, lebar gitu ya. Insya Allah ini akan lebih bermanfaat lagi bagi kehidupan yang ada di sekitarnya, baik manusia ataupun tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan yang lain. Iya. Ketika ada air, insya Allah akan lebih bermanfaat lagi. Iya, Masya Allah. Kuasa Allah ya. Di tengah-tengah gurun pasir, terus dikelilingi sama gunung batu, di tengah-tengahnya ada bendungan yang dulunya airnya banyak banget. Tapi sekarang kering sampai tanahnya retak-retak seperti itu ya. Iya. Masya Lumpur Allah. Ini bekas lumpur kayaknya. Hmm. Dan saya kebayang ketika ini airnya sudah menyusut sedikit lagi, kayaknya nih banyak ikannya nih. Wah, bisa mancing nih Kayaknya ya. ada ikannya. Kalau soal mancing, Ustadz Salim itu suka sekali insya Allah. Nah, karena tadi sudah menjelaskan bagaimana prasastinya oleh Ustadz Salim, dan kita juga sudah melihat bendungannya seperti apa, dan ini ada di tengah hutan apa Gilbi? Saisad Saisad. Park. Nah itu Masya Allah. Jadi tempat ini sangat disukai oleh warga yang tinggal di kota Taif, karena tadi terbukti di situ banyak juga yang sedang piknik. Kita juga mau melanjutkan perjalanan menjelajahi kota Taif, mendatangi tempat-tempat bersejarah lainnya. Ikuti terus vlognya Umi Gilbi dan vlognya Ustadz Salim. Ada Ustadz namanya Ridwan Ahmad Al-Maki. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk Ustadz Ridwan, untuk Ustadz Salim, Abi Gilbi, A Gilbi. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kalian subscribe itu gratis. Nyadanin di bawah atas dan komen di deskripsi. Dan sini ada Ridwan, Salim, Abi, Umi, Gilbi, pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.